ada 5 kawan yang telah mengambil kontrak kerja di Meratus, Kalimantan. Mereka bernama Sutris, Budir, Mamat, Karis, dan Rojik. Namun, tanpa mereka sadari, mereka tidak sengaja membuat roh marah dan kesal yang menyebabkan Mamat, Karis, dan Rojik meninggal. Dan saat ini yang tersisa hanya Sutris dan Budir. Belantara ini seperti memiliki kutukan. Baru kemarin Rojik jatuh demam seperti masuk angin. Sekarang tubuhnya terbujur kaku dan menguning. Tak tega aku menguburkannya di samping tempat tidur kita. Tapi mau bagaimana lagi? Kita tidak mungkin membawa mayat Rojik turun gunung. Sutris, aku sudah tidak tahan lagi dengan tempat busuk ini. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan kontrak kita yang tinggal 1 tahun ini kan tanggung. Setan dengan kontrak itu. Aku tak mau mati konyol di tempat ini. Kau tak lihat Rojik? Kemarin pagi dia jatuh demam seperti masuk angin. Sekarang kita harus menguburkannya. Besok pagi-pagi aku akan pulang. Serah kau mau ikut bersama aku atau tidak. Aku lebih milih hidup daripada kontrak itu. Setelah kau saja. Aku mau tidur dulu. Sudah. Budir dan Sutris adalah yang tersisa dari regu ekspedisi beranggotakan 5 orang. Mereka hanya memiliki kontrak membuat batas lahan dengan menyilang pohon untuk dibuka menjadi perkebunan sawit. Naas, satu persatu dari mereka meninggal dunia dalam keadaan menderita. Tahun ini, Rojik yang meninggal, sehingga tersisa mereka berdua. Lah, Budir kemana? Dia beneran pergi ke desa? Kalau aku sendirian di sini, bisa mati konyol. Sesampainya Budir di desa, dia mendapat kutukan dari roh Meratus. Tiba-tiba ia tergeletak di tengah jalan desa dan ditemukan oleh salah satu seorang penduduk desa. Nak, bangun nak. Badannya panas, kulitnya mulai menguning. Ini bukan penyakit biasa. Aku harus memberitahu tetua. Setelah Sutris mencari Budir di desa, Sutris menanyakan keberadaan Budir kepada penduduk desa setempat. Aduh, kemana ya Budir? Permisi, Pak, Bu. Apakah ada yang lihat teman saya? Pakaian kalian sama. Wah iya nak, temanmu sudah tidak sadarkan diri waktu Mbak Yem sedang mencari jamu. Sekarang dia ada di mana, Mbok? Temanmu ada di rumah tetua. Cepat cek kondisi dia. Ayo segera ke sana. Mari saya antar.
kasih. Budir, hutan ini memang sebuah belantara yang terkutuk. Jaga omonganmu anak muda. Temanmu jadi seperti ini karena ulah kalian terhadap hutan ini. Kau adalah kabarnya orang yang memberi tanda silang di hutan sana. Hanya tersisa saya, Ketua. Aku nggak tahu maksud kalian di belantara sana. Sepertinya Roh Meratus merasa terganggu dengan ulah kalian. Lalu, apakah saya juga akan seperti teman saya? Dia sehat saja kemarin. Roh Meratus, sadarlah ini sudah. Kau juga sudah terkena murka Roh Meratus. Duduklah, tenangkan dirimu. Bu, kemari Bu. Iya Pak. Tolong ambilkan teh yang saya sudah siapkan tadi. Baik Pak, sebentar. Apakah saya juga akan bernasib seperti teman saya, Ketua? Kamu masih memiliki beberapa jam untuk selamat. Ini Pak, silakan tehnya diminum. Minumlah, tenangkan dirimu. Kita harus mencari ular terdung yang berkeliaran searah dengan matahari terbit. Hanya itu yang membuat saat yang menyelamatkan dari kematian. Baik, Ketua. Pak, kebetulan sekali. Tolong urus jenazah teman pemuda ini sebelum matahari terbenam. Saya akan mencarikan pemuda ini ular terdung untuk keselamatannya. Sutris dan Tetua menelusuri hutan untuk mencari ular terdung. Mereka berharap dengan adanya ular terdung tersebut bisa menyembuhkan Sutris dari kutukan Roh Meratus. Ketua, apakah ular terdung bisa menyelamatkan hidup saya? Ingin sekali, aku harus istirahat. Saat Sutris sedang beristirahat, Tetua menemukan ular terdung yang saat itu mereka cari. Tetua segera merebus ular tersebut agar bisa menyelamatkan Sutris dari kutukan. Ular, izinkan aku merebusmu hidup-hidup. Harap kau himang karena ini akan menjadi tetamba. Minumlah anak muda jika kamu ingin selamat. Baik, Ketua. Syukurlah kamu masih bisa diselamatkan. Terima kasih, Ketua. Sutris tersadar apa yang ia anggap selama ini bahwa hutan ini adalah sebuah belantara salah. Dialah yang menyebabkan Roh Meratus marah atas apa yang ia lakukan bersama teman-temannya selama ini. Kau tahu anak muda, hutan ini merasa terganggu dengan keberadaan kalian. Roh Meratus meniup bisa ke tubuh kalian. Sayang, teman-temanmu yang lainnya tidak bisa diselamatkan. Ini peta yang kuambil dari tas ranselmu. Ternyata kalian memasang patok-patok dan memberi tanda silang untuk pohon yang akan ditebang dan wilayah-wilayah yang kalian pasang patok itu. Ini salah, Ketua. Izinkan aku untuk ikut denganmu dan melindungi hutan ini, Ketua. Baiklah jika itu yang kamu mau. Terima kasih banyak, Ketua. Akhirnya, Sutris sadar atas kesalahan pekerjaannya selama ini karena telah menebang pohon di hutan. Sutris ingin menebus kesalahannya dengan tidak akan lagi menebang pohon-pohon dan menjaga hutan bersama Tetua dan warganya di sana.